Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Taufikur Rahman dari HKI 4E akan menjelaskan mengenai etika profesi hukum. Yang pertama, pengertian kode etik profesi. Kode etik profesi adalah seperangkat prinsip dan aturan yang mengatur perilaku dan tanggung jawab para praktisi dalam suatu profesi tertentu. Kode etik ini dibuat untuk memastikan bahwa profesional menjalankan tugas mereka dengan integritas, kejujuran, dan bertanggung jawab kepada masyarakat dan klien mereka. Kode etik profesi sering mencangkup berbagai aspek. Yang pertama, hubungan antara praktisi dan klien, standar profesional, kerahasiaan informasi, konflik kepentingan, dan tanggung jawab sosial. Tujuan utama dari kode etik ini adalah untuk melindungi kepentingan dan kesejahteraan publik, menghindari penyalahgunaan kekuasaan atau posisi, dan membangun kepercayaan di antara profesional dan masyarakat yang dilayani. Kode etik profesi seringkali disusun oleh organisasi atau badan pengatur yang mewakili profesi tersebut, dan biasanya diterapkan secara sukarela. Namun, dalam beberapa kasus, kode etik tersebut juga dapat diatur oleh undang-undang atau peraturan pemerintah yang mengatur praktek profesional tersebut. Selanjutnya, perbedaan antara etika dan kode etik. Yang pertama, etika bersifat subjektif dan berasal dari individu sendiri. Etika dipengaruhi oleh nilai-nilai, norma, dan keyakinan personal yang dimiliki oleh individu. Sedangkan kode etik bersifat objektif dan diterapkan oleh organisasi atau profesi tertentu. Kode etik biasanya mencangkup aturan-aturan yang harus diikuti oleh anggota organisasi atau profesi tersebut. Yang kedua, etika bersifat lebih luas dan bersifat umum. Etika mencangkup berbagai aspek kehidupan dan berlaku bagi semua orang tanpa terkecuali. Sedangkan kode etik bersifat lebih spesifik dan terbatas. Kode etik ini hanya berlaku bagi anggota organisasi atau profesi tertentu yang telah menyetujuinya. Yang ketiga, etika bersifat personal atau tidak diatur secara kaku. Etika tidak memiliki hukuman atau sanksi yang tegas jika melanggar aturan. Sedangkan kode etik bersifat formal dan diatur secara tegas. Kode etik biasanya memiliki sanksi atau hukuman jika anggota organisasi atau profesi melanggar aturan yang telah ditentukan. Selanjutnya ada fungsi kode etik profesi. Jadi kode etik profesi itu memiliki beberapa fungsi dalam praktiknya. Nah, yang pertama ada kode etik profesi memberikan pedoman yang jelas tentang perilaku yang diharapkan daripada para praktisi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Yang kedua, kode etik profesi menetapkan standar tinggi untuk praktik profesi. Kode etik mengidentifikasi ekspektasi yang harus dipenuhi oleh para praktisi dalam hal pengetahuan, keterampilan, dan perilaku profesional. Yang ketiga, kode etik profesi membantu mengelola konflik dan kepentingan yang mungkin timbul dalam praktik profesi. Yang keempat, kode etik profesi menegaskan tanggung jawab para praktisi terhadap klien, pasien, atau masyarakat yang dilayani. Kode etik menyatakan kewajiban praktisi untuk menjaga kerahasiaan, menghormati hak-hak individu, memberikan pelayanan berkualitas, dan melaksanakan tugas dengan etikat baik. Selanjutnya, pelanggaran kode etik profesi. Pelanggaran kode etik profesi terjadi ketika seorang praktisi melanggar aturan atau prinsip yang diatur dalam kode etik profesi mereka. Pelanggaran tersebut dapat mencangkup berbagai tingkat kesalahan, mulai dari pelanggaran minor hingga pelanggaran serius yang dapat mengakibatkan konsekuensi hukum atau disipliner. Beberapa contoh pelanggaran kode etik yaitu jika seorang praktisi mengungkapkan informasi rahasia atau percaya kepada pihak yang tidak berhak atau tanpa persetujuan klien atau pasien. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran kerahasiaan. Selanjutnya, jika seorang praktisi memiliki kepentingan pribadi, finansial, atau profesional yang bertentangan dengan kepentingan klien atau pasien mereka, dan mereka tidak mengungkap atau mengelola konflik tersebut dengan benar, hal ini dianggap sebagai pelanggaran konflik kepentingan. Selanjutnya, jika seorang praktisi secara tidak adil atau diskriminatif memperlakukan klien,
pasien atau rekan sesama praktisi dengan ras, agama, gender, orientasi seksual, atau faktor lain yang melanggar prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan, hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran kode etik. Itu tadi pemaparan mengenai etika dan kode etik. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.